Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, 6 orang ini terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Di alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir akan menanyai tiap-tiap manusia yang telah meninggal dunia. Akan tetapi, ada beberapa orang yang terbebas dari pertanyaan kubur. Perihal 2 malaikat yang bertanya ini termuat dalam hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya apabila seseorang telah dimasukkan ke dalam kubur dan kerabatnya telah pergi meninggalkannya, dia benar-benar mendengar gesekan sandal mereka. Maka datanglah 2 malaikat, keduanya menyuruhnya duduk seraya berkata kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat, pertanyaan kubur meliputi siapa Tuhan yang disembah, agama yang dianut, nabi yang dijunjung, kitab suci yang dijadikan pedoman, dan kiblat yang dihadap. Dan manusia akan menjawab pertanyaan ini sesuai dengan amalnya. Meski begitu, malaikat Munkar dan Nakir disebutkan tidak memberikan pertanyaan kubur kepada beberapa orang. Siapa saja mereka? Orang yang terbebas dari pertanyaan kubur menurut Ibnu Taimiyah antara lain. Pertama, para nabi. Para nabi tidak ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir dan tidak mengalami fitnah kubur. Hal itu karena para nabi lebih mulia dibanding para syuhada. Yang mana sesuai sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para syuhada dikabarkan akan terlindungi dari fitnah kubur. Menurutnya pula, para nabi merupakan orang-orang yang keadaannya akan dipertanyakan kepada mayit melalui pertanyaan, siapa nabimu? Sehingga mereka yang akan dipertanyakan tentangnya dan bukan akan ditanya. Kedua, sidikun. Sidikun tidak akan ditanya oleh 2 malaikat lantaran kedudukan mereka yang lebih tinggi dari syuhada. Para syuhada saja tidak mendapat pertanyaan kubur, maka sidikun lebih utama. Sidikun sendiri adalah orang yang bersifat jujur, benar, dan keimanannya tidak perlu diragukan lagi. Ketiga, syuhada. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa para syuhada atau orang yang mati syahid tidak akan ditanyai dalam kubur. Sebagaimana hadits dari Rashid bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa seluruh orang-orang yang beriman diuji, ditanya, dikubur kecuali orang yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Cukuplah tusukan pedang pada kepalanya sebagai ujian." Hadis riwayat Nasai. Yang termasuk syuhada bukan hanya mereka yang jihad atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga orang yang meninggal dunia saat mengusahakan upaya agar diridai olehnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kalian tahu tentang mati syahid?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang mati di jalan Allah itulah yang dimaksud dengan mati syahid." Beliau bersabda, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Kemudian mereka berkata, "Lantas siapakah yang dianggap mati syahid ya Rasulullah?" Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang gugur dalam pertempuran di jalan Allah maka dia itu syahid. Siapa saja yang mati di jalan Allah, maka dia itu syahid. Siapa yang mati saat wabah, maka ia syahid. Dan siapa yang mati karena penyakit perut maka dia syahid." Hadits sahih. Keempat, orang yang ribat. Ribat adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang ribat tidak mendapat pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan salat sebulan." Bila ia meninggal,
Amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rezekinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim dari Salman radhiyallahu anhu. Kelima, anak kecil dan orang gila. Sebagian ulama berpandangan bahwa anak kecil dan orang gila tidak ditanyai pertanyaan kubur. Hal ini karena mereka tidak mukallaf atau belum dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Dengan begitu, mukallaf tidak ada hisab bagi mereka. Sementara ulama lainnya berpendapat anak kecil dan orang gila tetap ditanyai malaikat munkar dan nakir karena termasuk dalam keumuman dalil. Keenam, orang yang meninggal pada hari Jumat. Sebagaimana penuturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim yang meninggal pada malam atau hari Jumat terlindungi dari fitnah kubur. Beliau bersabda, tidaklah seorang Muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi, dan Ibnu Abi Ad-Dunya dari Ibnu Umar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka akan dibebaskan dari fitnah kubur. Riwayat lainnya juga menyebutkan mereka akan dilindungi dari dua pemuji, dua malaikat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.